Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, malam-malam begini saya mendapatkan kabar berita yang sangat mengenaskan sekali dalam dunia finance gitu ya. Jadi ada DC yang dihakimi masa sampai, waduh, ya saya nggak bisa ngomong di sini guys ya. Pokoknya selesai, pokoknya dihakimi masa sampai selesai gitu ya. Nah, di sini ada beritanya begini guys ya, dari TV One News gitu ya. Kita baca dulu. Kejadian naas yang dialami dua mata elang atau debt collector di kawasan Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selatan turut menyita perhatian sejumlah pihak. Sandri Rumanama selaku tokoh dari Indonesia Timur meminta pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan bagi debt collector sebagai agen resmi pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sandri mengaku kini banyak peristiwa para debitur atau peminjam yang justru mengaku menjadi korban saat ditagih oleh debt collector. Warga jangan main hakim dong. Kalau nggak mau ditagih ya jangan ngutang demi gaya hidup. Sudah ngutang merasa jadi korban. Debt collector itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kata Sandri yang juga Ketua Umum PB SEMMII ini. SEMMI ini Jakarta pada Kamis 11 bulan 12 2025 gitu ya. Nih, ini dia ya. Pemerintah diminta lindungi debt collector buntut pengeroyokan mata elang di TMP Kalibata. Nah, guys, saya disclaimer dulu di sini ya. Saya tidak bersukacita mendengar berita ini gitu ya. Tidak mendukung siapapun ya. Saya netral. Oke, saya tidak ada di pihak massa, tidak ada di pihak debt collector. Saya netral. Oke. Kenapa? Karena ini adalah PR-nya Indonesia. Kalau masih pihak-pihakan tidak akan beres. Indonesia akan terus-terusan kacau. Hal-hal seperti ini akan terus terulang kembali. Butuh satu orang yang netral, berpikir jernih, dan menyelesaikan semuanya. Saya tidak terpengaruh kebencian-kebencian, stigma-stigma, gitu ya, sentimen-sentimen. Oh iya, rasain tuh debt collector begitu-begitu. Tidak. Ya, kalau sampai saya sendiri pribadi, ya, membenci debt collector, berarti saya sudah terpengaruh atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum tentu bagus itu. Yang pertama, kalau menurut saya, ya, ketika ada hal seperti ini, ya, itu wajib dihapus debt collector itu, guys. Ya, fix debt collector mulai besok nggak ada lagi yang namanya debt collector itu. Ya, DC itu nggak ada. Oke, kenapa? Seperti itu. Ya karena nanti akan terus begini gitu ya. Kenapa saya lebih memilih menghapus debt collector? Karena saya pun melihat pendapat dari ketua PBSMI ini, ya dia bilang begini, warga jangan main hakim dong. Kalau nggak mau ditagih ya jangan ngutang demi gaya hidup. Sudah ngutang merasa jadi korban. Debt collector itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 gitu ya. Nah, harusnya ya tidak perlu bilang begini. Oke, kenapa? Ya karena kalau nggak ada yang ngutang, sampean nggak ada. Ya, sampean ada itu karena ada yang gagal bayar. Ya kan? Kalau nggak ada yang gagal bayar, orang nggak ada yang gagal bayar, apa ada debt collector? Tidak akan ada. Seperti itu. Jadi kurang bijak bilang seperti ini. Yang mana juga artinya dia ini sudah nggak ngerti tentang eksistensinya. Dia juga hanya melihat satu sisi. Hanya dari kebutuhan pokoknya saja. Ya, saya pengen kerja, saya pengen makan. Gitu ya. Jangan main hakim gitu. Kalau nggak mau ditagih ya jangan ngutang demi gaya hidup, ya kan? Ini leasing, ya. Leasing itu motor gitu kan ya. Bisa saja motor itu dipakai kerja dan lain-lain, gitu ya. Maka dari itu lebih baik ya debt collector itu dihapuskan daripada masanya begitu, debt collectornya bilangnya begini, gitu loh, ya kan? Jadi kan nggak nemu solusinya. Ketika di jalan ya berantem lagi nanti. Ya, berantem terus. Jadi buat pejabat OJK masih mending ya, karena ada peristiwa seperti ini, segera ketok palu, resmikan debt collector ditiadakan. Nah, kalau ada yang bilang, ada yang merasa, enak banget debt collector nggak ada. Nanti yang galbay-galbaynya gimana? Nah, saya punya jawabannya, tapi ya kan akan saya kontra dulu. Ya, orang yang bilang enak banget kalau debt collector nggak ada, nanti yang galbay gimana? Yang pertama begini ya, suruh siapa Anda berbisnis kredit-kredit? Ya kan? Suruh siapa? Nggak ada yang nyuruh, bro. Ya, seperti itu. Tidak ada yang menyuruh Anda untuk berbisnis kredit di sini. Jadi kalau ada yang galbay, ibaratnya jangan marah-marah.
Ya kan? Karena nggak ada yang nyuruh Anda itu untuk bisnis kredit di sini. Nah, itu mengkonternya. Nah, sebenarnya dari pernyataan tersebut pun sudah kalah. Sebenarnya para debt collector atau yang berpikiran bahwa yang galbainya gimana kalau nggak ada debt collector. Gitu. Dari itu pun ya sudah kalah sebenarnya. Ngapain minjem-minjemin uang? Kan gitu sebenarnya. Ya kan? Cuman kan namanya negara. Gitu kan. Kredit ada, pertambangan ada, sawit ada, tekstil ada, padat karya ada, semuanya ada. Kan gitu. Namanya negara, mau gimana lagi? Ya kan? Nah, sekarang balik lagi, kalau nggak ada debt collector, yang galbay-galbaynya gimana gitu. Yang galbay itu ya dari dulu sampai sekarang sudah dihukum. Ya, galbayers itu sudah dihukum apa? Nggak bisa kredit-kredit lagi. Ya kan? Tanya BTN, tanya Bank BRI, berapa banyak aplikasi yang ditolak. Aplikasi pengajuan kredit, rumah kur yang ditolak. Banyak jutaan. Ya, jutaan. Ya kan? Kenapa? Karena kita sudah gagal bayar, sudah nunggak, nggak punya uang buat bayar. Kalau masyarakat yang gagal bayar sudah dihukum tidak boleh kredit-kredit lagi, maka sepatutnya adalah menghilangkan debt collector. Ya, tapi lebih baik lagi bagaimana kalau dihilangkan saja kredit-kredit itu, pinjol, leasing, bank, gitu ya. Bagaimana kalau seperti itu? Bagaimana kalau pemerintah kita ganti saja daripada meminjamkan kredit-kredit ke masyarakatnya, gitu, yang mana berat, gitu ya? Apakah lebih baik ya punya program yang meningkatkan ekonomi masyarakatnya, gitu ya? Kenapa kita harus pinjam? Kenapa harus kur BRI rebutan, ya kan? Rebutan kur BRI ada jatahnya, gitu kan ya 50 juta sudah 3 kali kalau nggak salah. Kenapa gitu kan ya? Kenapa nggak meningkatkan ekonomi kita saja? Gitu ya. Saya sih harapannya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi saya tidak bersukacita, tidak senang, tidak bersenang-senang. Saya tidak membela siapapun. Bahkan guys, saya bilang ke Anda, kalau ada debt collector, ya Mas mending hindari saja daripada jadinya begini. Ya, menghindar saja. Ya nggak apa-apa, nggak ada aturannya kok di OJK itu, ya untuk menemui DC lapangan itu. Oke ya, nah di sini ada komentar yang sangat bagus sekali guys ya. Untuk menghindari benturan antara warga dan deco, debt collector, dihapus saja debt collector ini ya. Serahkan ke kantor polisi, sidang, kejaksaan untuk bisa menarik unit yang tak bayar hutang. Lihat saudara kita yang orang timur jadi seperti peran antagonis, sangar menyeramkan, padahal alhamdulillah mereka saudara kita orang timur baik, tapi karena tuntutan kerja seolah-olah saudara kita yang dari timur itu preman bayaran. Nah, ini orang yang berpikir netral, tidak bela mana-mana. Bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia, banyak ada suku Jawa, ya kan, suku Sunda lagi, Jawa Sunda, lalu apa lagi, suku-suku di Kalimantan, ya, di Papua Timur, ya kan banyak, ya. Benar kata Bung Karno bahwa perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah asing, namun perjuangan di masa depan akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri, guys. Seperti itu, ya. Jadi saya pun mendukung, guys, ya. Nasabah ini masuk ke pengadilan. Iya, biar tahu, biar nggak ketakutan, ya. Selama ini kita selalu takut gitu, kredit sesuatu gitu, takut di penjara, takut ini, takut itu gitu ya. Nah, ketika debt collector dihapuskan, lalu yang galbay-galbay ini ya diserahkan ke jaksa, ya ke hakim untuk bisa menarik unit yang tak bayar hutang, atau diputuskan bahwa si nasabah ini harus nyicil sekian sekian sekian, itu lebih baik daripada ya ada debt collector, ya kan, debt collectornya orang timur gitu kan ya. Nah, tapi sekali lagi dari semua ini saya lebih memilih bahwa pemerintah wajib menaikkan kesejahteraan masyarakatnya sehingga nggak usah kredit-kredit lagi gitu loh. Ya kan, Indonesia sangat kaya raya, kehilangan satu lini bisnis juga nggak apa-apa kayaknya kalau misalkan pemerintahnya mau gitu ya menghilangkan kredit-kredit di Indonesia gitu ya. Ada pertambangan, ada lain-lain gitu kan, ada nikel dan lain-lain gitu kan ya. Begitu guys. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.